Halo semuanya, kita sering banget kan mikir kalau pernikahan itu kayak akhir bahagia dari sebuah dongeng. Tapi, gimana kalau ucapan I do itu sebenarnya bukan garis finish, tapi justru garis start dari sebuah maraton panjang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas apa sih artinya siap nikah yang sebenarnya jauh di luar sekedar cincin dan resepsi. Oke, langsung aja kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada aturan di atas kertas. Hukum di Indonesia bilang batas usia minimal menikah itu 19 tahun. Tapi di sisi lain, ada yang namanya kesiapan substansial, atau gampangnya, kedewasaan mental. Pertanyaannya, apa angka 19 di KTP itu jaminan kalau seseorang udah dewasa beneran? Nah ini nih intinya. Jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bahas 5 fondasi utama. Mulai dari kenapa umur itu bukan satu-satunya patokan, terus kita dalami soal pentingnya fondasi diri dan emosi, seni ngobrol dan kerjasama, realita keuangan, dan kita tutup dengan sebuah analogi keren tentang mempersiapkan diri. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya aja udah jelas ya, bukan sekedar angka usia. Jadi, kalau umur bukan jaminan kesiapan, terus apa dong patokannya? Nah, untuk menjawab itu, ada satu pepatah lokal yang pas banget. Dan ini dia kuncinya. Cukup umur belum tentu cukup pikir. Pepatah ini nusuk banget kan? Artinya yaitu kedewasaan pikiran itu nggak otomatis muncul pas kita tiup lilin ulang tahun ke-19. Kesiapan yang beneran itu, wah, jauh lebih rumit dan lebih dalam dari sekedar angka di KTP. Lanjut ke fondasi kedua, fondasi diri dan emosi. Gampangnya gini, sebelum kita bisa jadi kita yang kuat dan solid dalam pernikahan, kita harus jadi aku yang beres dan kokoh dulu. Ya, ini semua soal kenal sama diri sendiri secara mendalam. Konsep ini nyambung banget sama teori dari psikolog hebat Erik Erikson. Dia bilang, di usia dewasa awal itu kita ada di persimpangan antara keintiman dan isolasi. Maksudnya, kalau kita sendiri aja masih bingung, aku ini siapa sih? Masih cari jati diri, terus kita maksain nikah, nah kebingungan itu bakal kebawa ke dalam hubungan. Bukannya jadi makin deket, malah bisa jadi makin jauh dan ngerasa sendirian. Terus apa jadinya kalau fondasi emosi kita belum stabil? Ya kayak pepatah ini, api kecil menjadi bara. Masalah-masalah sepele yang harusnya bisa selesai dalam 5 menit bisa meledak jadi perang dunia ketiga. Kenapa? Ya karena emosi kita nggak terkontrol. Jadi, bisa dibilang, stabil secara emosi itu ibarat punya pemadam kebakaran pribadi di dalam rumah tangga. Oke, masuk ke poin ketiga yang nggak kalah penting. Seni, berkata, dan bekerja sama. Ingat ya, pernikahan itu bukan ajang tanding. Bukan buat nyari siapa yang menang, siapa yang kalah. Pernikahan itu kolaborasi, sebuah proyek tim seumur hidup. Ada seorang pakar hubungan, Dr. John Gottman, yang menemukan ada 4 racun komunikasi yang bisa menghancurkan hubungan. Apa aja tuh? Pertama, kritik. Ini bukan masukan ya, tapi serangan langsung ke karakter pasangan. Kedua, defensif, alias langsung pasang kuda-kuda dan nyalain balik. Ketiga, penghinaan. Ini yang paling parah, meremehkan atau ngerasa lebih baik dari pasangan. Dan yang terakhir, stonewalling, membangun tembok, diam 1000 bahasa, dan nolak diskusi. 4 hal ini bahaya banget. Dan ini nyambung banget sama pepatah, lidah lebih tajam dari pedang. Luka kena pisau bisa dijahit, bisa sembuh. Tapi luka di hati karena kata-kata yang menyakitkan, wah, itu bisa membekas seumur hidup. Makanya, jago mengelola omongan itu skill yang wajib banget dikuasai sebelum nikah. Nah, selain cara bicara, ada juga kerjasama. Ini sejalan dengan pandangan sosiolog Talcott Parsons yang melihat keluarga itu seperti sebuah sistem. Artinya ada peran-peran yang harus dijalankan bareng, saling mendukung biar sistemnya jalan lancar. Jadi ini bukan soal siapa bosnya, siapa anak buahnya, tapi gimana caranya jadi tim yang solid. Dan rasanya nggak ada yang bisa menggambarkan kerjasama lebih baik dari pepatah ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mau lagi susah, lagi senang, urusan duit, urusan rumah, semuanya ditanggung bareng-bareng. Itulah yang namanya partner sejati. Oke, sekarang kita ngomongin yang sering bikin pusing, duit. Bagian keempat, realitas ekonomi dan visi jangka panjang. Karena jujur aja deh, cinta aja nggak cukup buat bayar cicilan rumah kan? Kita butuh rencana yang nyata. Kalau ngomongin soal finansial, prinsipnya sederhana. Kayak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi, ini bukan soal gaji siapa yang paling gede di awal nikah, tapi lebih ke soal gimana kita disiplin, punya rencana, dan sabar membangun fondasi keuangan bareng-bareng, setahap demi setahap. Nah, pilar-pilar masa depan yang kokoh itu setidaknya mencakup 4 hal. Pertama, kemandirian ekonomi.
Artinya nggak lagi bergantung pada keluarga besar. Kedua, tanggung jawab finansialnya dibagi rata. Ketiga, transparansi, alias terbuka soal pemasukan dan pengeluaran. Dan yang paling penting, punya tujuan jangka panjang yang sama. Mau dibawa kemana nih kapal kita berdua berlayar? Ini jadi bahan renungan kita semua nih. Pertanyaannya, kalau sebuah hubungan cuma dibangun di atas perasaan yang lagi berbunga-bunga aja, yang kadang naik kadang turun, kira-kira bakal cukup kuat nggak kalau nanti dihantam badai kehidupan? Tentu saja enggak kan? Makanya kita butuh yang namanya komitmen jangka panjang. Itulah jangkarnya. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima yang merangkum semuanya. Judulnya, menyiapkan tanah sebelum menanam. Ini adalah analogi yang bagus banget loh. Coba deh bayangin, pernikahan itu seperti benih. Dan diri kita masing-masing, kitalah tanahnya. Jadi, kalau kita rangkum, inilah kelima fondasi kesiapan menikah yang sesungguhnya. Pertama, matang secara psikologis. Kedua, pinter mengelola emosi. Ketiga, punya komunikasi yang sehat. Keempat, punya semangat untuk bekerja sebagai tim. Dan kelima, bertanggung jawab soal keuangan dan punya visi masa depan. Kalau kelima pilar ini kokoh, bangunan pernikahan yang kita dirikan juga bakal kuat. Jadi, kita tutup penjelajahan kita kali ini dengan satu kalimat pamungkas yang sangat kuat. Sebelum menanam, siapkan tanahnya. Sebelum memutuskan untuk menikah, mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah, apakah aku mencintainya? Melainkan, apakah aku sudah menyiapkan diriku sendiri? Karena ingat, benih terbaik sekalipun tidak akan tumbuh subur di tanah yang gersang dan tidak terawat.